Baiklah, akan kami kisahkan sebuah cerita perjalanan dakwah kami ke berbagai pelosok di Kabupaten Garut. Sebagaimana diketahui bahwa Garut adalah daerah yang paling eksotik di Provinsi Jawa Barat. Garut memiliki kontur tanah yang berbukit-bukit dengan gunung-gunung dan lembah-lembah yang curam, sungai-sungai seksi yang meliuk-liuk dengan bebatuan besar, air yang mengalir deras menemani setiap perjalanan kami ke pelosok. Tak jarang pula kami temukan air terjun seram dengan gemuruh suara jatuhnya air yang begitu dahsyat dan menyeramkan, sekaligus mengasihkan. Semua ini tak lain adalah anugerah terindah untuk masyarakat Garut, di mana tidak semua daerah memiliki keindahan alam yang begitu luar biasa. Julukan Swiss Panjapa untuk kota ini memang layak disandang. Udaranya yang segar, hutan-hutan dan bebukitan yang luas menambah kecantikan dan keelokan yang mempesonakan bagi setiap yang memandangnya. Subhanallah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Pada awal mula perjalanan dakwah dan kegiatan sosial kami tempuh perjalanan tersebut menggunakan kendaraan umum berupa elep, lalu berganti dengan kendaraan yang lain yaitu dengan ojek. Atau jika pas jadwal daiyah yang memiliki kendaraan, maka kami akan membawa kendaraan tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, qadarullah atas ridho, rahmat dan kasih sayang dari Sang Maha Pemberi, ada salah seorang muhsinin yang tergerak hatinya untuk memberikan sebuah kendaraan operasional, yaitu sebuah mobil Kijang super warna hijau. Bak gayung bersambut, bagaikan menemukan sebuah oase di tengah teriknya padang Sahara. Kami yang sangat begitu membutuhkan kendaraan operasional untuk menuju ke pelosok-pelosok Garut. Kami sangat senang dan gembira, juga berterima kasih kepada beliau atas hibah mobilnya, sehingga ini memperlancar mobilisasi kegiatan dakwah dan sosial kami. Semoga ini menjadi amalan sholihan mutakobalan. Qadarullah, pada tahun 2022 kami mendapatkan sebuah kendaraan operasional dari pemerintah daerah Kabupaten Garut, yaitu sebuah mobil Grand Max dengan kondisi baru turun dari dealer. Ini adalah perjalanan dakwah kami menuju Kecamatan Banjarwangi, sebuah kecamatan di Garut Selatan bagian timur. Setiap Jumat kedua kami, para diiyah PD Persisri Kabupaten Garut, diberi tugas untuk berdakwah ke 3 tempat yang ada di Kecamatan Banjarwangi, yaitu Cibuntu, Kadongdong, dan Cibulakan. Pagi ini saya dijemput mobil operasional PD Persisri. Di mobil sudah ada daiyah lainnya, teman kami dari wilayah Garut. Kami berangkat menuju arah Cikajang, yang kebetulan arah tersebut adalah arah yang akan dilalui menuju Kecamatan Banjarwangi. Di Cikajang kami menjemput salah seorang teman kami yang sama-sama bertugas ke Banjarwangi. Rute perjalanan kami yang dituju adalah Jamaah Cibuntu. Nun jauh di sana, di lembah, di bawah kaki gunung yang seperti sebuah batu besar dengan kabut yang masih tebal menyelimuti perkampungan tersebut. Laksana hamparan lautan kapas yang memutih bak negeri di atas awan. Perjalanan ke Cibuntu itu bukan sebuah perjalanan yang tanpa aral dan rintangan. Bagi kami yang terbiasa hidup dan tinggal di pinggir jalan raya yang besar dan mulus, ini adalah perjalanan yang cukup memicu adrenalin karena turunan, tanjakan, dan tikungan yang sangat tajam dengan kondisi jalan yang tidak begitu baik dan hanya cukup untuk satu kendaraan yang lewat. Sehingga ketika berpapasan dengan kendaraan lain, maka mobil kami harus terpaksa mundur mencari halaman yang bisa dipakai untuk parkir sebentar. Padahal posisi sedang berada di puncak bukit. Tidak henti kami berdoa dan berzikir sambil mewanti-wanti kepada supir kami yang senantiasa setia menemani kami agar hati-hati mencari tempat untuk parkir. Apalagi kondisi saat itu sedang hujan. Sambil berzikir dan memohon keselamatan kami, yang terbayang dalam benak kami adalah orang-orang tercinta di rumah sedang menunggu kepulangan kami. Dan kondisi seperti ini sering terjadi dan dialami dalam perjalanan dakwah kami. Namun rasa khawatir dan takut itu hilang seketika tatkala sudah bertemu dengan para mustami yang menunggu kedatangan kami, dan berterima kasih atas ilmu dan pengalaman yang kami sampaikan kepada mereka. Rute kedua adalah Kadongdong. Daerah ini adalah daerah ternyaman rutenya di antara 3 rute yang biasa kami datangi, karena letaknya tidak begitu jauh dari jalan raya, sekitar 750 meter.
Walaupun kondisi jalannya belum beraspal, tapi bisa dikatakan bagus karena jalannya lumayan datar. Di sebelah kanan jalannya disuguhi pemandangan sawah yang berundak dan terhampar luas bagaikan permadani di kaki langit. Di bawahnya sungai mengalir jernih. Rute ketiga ini adalah daerah Cikbulakan. Daerah ini adalah daerah yang paling kami takutkan di perjalanannya. Karena untuk menuju daerah ini jalannya lebih kecil, lebih menanjak, dan turunnya juga sangat tajam dibandingkan ke daerah yang lainnya. Jangankan kami yang bukan orang Banjarwangi, bahkan orang Cibuntu juga bilang jalanan yang begitu menakutkan. Lah, apalagi kami yang bisa dikatakan terbiasa hidup di jalan yang bagus. Subhanallah, dahsyatnya luar biasa jalan menuju Cikbulakan ini. Beralih ke Garut Selatan bagian barat menuju wilayah Kecamatan Pakenjeng. Perjalanan di Pakenjeng sama halnya seperti ke Banjarwangi. Di sepanjang jalan sama berkelok-kelok dengan turunan dan tanjakan yang tajam pula. Kami harus melalui tanjakan penuh cerita mistis, yaitu tanjakan Panganten dan tanjakan Kapten. Terlepas dari semua itu, yang kami takutkan sekaligus menyenangkan karena bisa menikmati perjalanan di mana kita berada di puncak bukit. Dan jika melihat ke pinggir, pucuk-pucuk pepohonan besar itu berada di bawah jalan yang kami lewati. Apa tidak merasa miris dan khawatir? Manusiawi sekali jika kami merasa takut dan khawatir. Tetapi kami tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar senantiasa diberi keselamatan dan perlindungan. Perjalanan kami ini bukanlah untuk bermain dan beradventur, tapi semata-mata adalah untuk dakwah menebar Quran dan Sunnah. Ada 3 daerah tujuan di daerah ini. Pertama adalah PC Persis Pakenjeng, yang kedua calon pimpinan ranting Kubang Manila, dan ketiga adalah calon pimpinan cabang Mekar Mukti, tepatnya di Cigalontang. 2 daerah inilah yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Cibuntu dan Cibulakan, tetapi jalannya lebih parah. Jalannya sudah banyak yang rusak, tinggal batu dan tanah merah. Untuk menuju daerah ini, ada 2 daiyah yang ditugaskan. Mendengar nama Kubang Manila, serasa berada di luar negeri, yaitu di Filipina dengan ibu kotanya Manila. Untuk menuju Kubang Manila dan Cigalontang, kami harus melalui perjalanan yang cukup jauh dari jalan raya, sehingga kalau dari kota Garut harus pagi-pagi sekali berangkatnya. Apalagi ke Cigalontang, harus menuju jalan yang penuh bukit-bukit dan perkebunan cengkeh dan kelapa sawit. Di sebuah puncak, kami melihat ada sebuah tugu yang bertuliskan Puncak Malaya. Lagi-lagi saya teringat nama di luar negeri, yaitu Gunung Himalaya. Sebenarnya untuk ke Cigalontang ini lebih mudah ditempuh dari arah Ciklet dan Pamengpeuk. Bagi mereka yang berasal dari Pamengpeuk dan Ciklet, ini akan lebih mudah dijangkau daripada dari Garut kota. Akan tetapi lebih jauh jaraknya jika kami harus berputar dulu ke Pamengpeuk dan Ciklet. Daerah Cigalontang ini termasuk daerah tertinggal karena jauh dari pusat pemerintahan dan pembangunan akses jalan juga masih kurang mendapat perhatian pemerintah. Di samping itu, sinyal HP juga masih sangat susah. Hanya tempat-tempat tertentulah yang bisa mendapatkan sinyal HP tersebut. Tidak heran jika informasi kedatangan kami ke daerah tersebut harus disampaikan jauh-jauh hari. Perjalanan dakwah berikutnya adalah ke Garut bagian barat, yaitu ke Kecamatan Talegong, tepatnya di Kampung Cimahi. Kebetulan hari itu adalah bulan Ramadan. Perjalanan kali ini bukan untuk berdakwah saja, tapi juga untuk bakti sosial, membagikan sembako untuk anggota yang kurang mampu. Sehabis sahur saya dijemput teman-teman dari Garut. Pas waktu salat subuh, mereka sudah sampai di rumah saya. Sebelum berangkat, kami sholat subuh berjamaah di rumah. Setelah itu kami pergi menuju arah Bungbulang, dan untuk menghilangkan rasa khawatir dan cemas dalam perjalanan kami selalu berseloteh, dan kadang kami gunakan untuk rapat membahas program kerja yang telah dan akan dilaksanakan. Dan hal ini dilakukan untuk mengefektifkan waktu dan tenaga kami. Selanjutnya kami singgah di PC Persis Caringin tepatnya. Setelah dari Caringin kami melanjutkan perjalanan menuju arah Cisewu. Untuk ke Talegong harus melalui arah Cisewu dulu. Di tengah perjalanan kami melihat
sederetan pegunungan seperti Bukit Barisan di Sumatera sana. Di sebuah puncak pegunungan terlihat ada sebuah pemancar seluler yang berdiri tegak, posisinya di sebelah kiri jalan raya. Kami berseloroh, kok ada pemancar seluler di tengah hutan belantara seperti itu? Memangnya ada penduduk yang tinggal di sana? Teman kami yang lain dan yang pernah berkunjung ke Talegong berkata, justru ke sanalah tujuan kita. Pemancar itu akan kita lewati. Setelah itu, kendaraan kami terus melaju menuju arah Talegong. Selanjutnya, sebelum ke ibu kota kecamatan Talegong, kami belok ke sebelah kiri. Jalan yang kami tempuh semakin lama semakin tidak terenak dirasa, karena sepanjang jalan rusak bekas longsor di sana-sini. Jalan tersebut berada di pinggiran tebing, dan saat itu kalau diperhatikan, jalan tersebut mengelilingi pegunungan yang dalam perjalanan tadi saya lihat. Pas di sebuah tanjakan saya lihat ada pemancar seluler, dan ternyata itu adalah pemancar yang kami lihat di perjalanan tadi. Subhanallah, ternyata benar ada kehidupan di tengah-tengah belantara ini. Bukan hal yang aneh jika di perjalanan ini kami menemukan berbagai peristiwa yang menyeramkan. Ketika kami akan naik ke atas sebuah jalan yang tinggi dan nanjak, tiba-tiba ada sebuah mobil kolbak yang mengangkut bahan bangunan yang sedang berusaha naik, tetapi beratnya barang bawaan membuat kendaraan itu susah bergerak dan seakan mau mundur, sedangkan posisi kami tepat di belakangnya. Otomatis yang duduk di depan merasa ketar-ketir, dak-dikduk tak karuan. Soalnya posisi kami saat itu sedang berada di puncak pegunungan. Sopir kami cepat turun bersama penduduk setempat berusaha membantu mendorong mobil itu supaya bisa naik, dan alhamdulillah kami bisa melanjutkan perjalanan sehingga kami bisa bertemu dengan Ketua PC Talegong yang namanya Ibu Dasih. Kepada beliau kami menyampaikan bantuan amanat dari Muhsinin sebagai hasil pengumpulan dana ketika acara Cahaya Ramadan. Pada waktu pulangnya kami disuguhi pula kejadian yang membuat ciut nyali kami. Sebuah kendaraan sedan tersangkut di tepi jurang. Mungkin mobil itu berpapasan dengan kendaraan lain dan terlalu menepi ke sisi jurang, dan akhirnya sebagian badan mobil itu tergantung ke jurang. Lagi-lagi sopir kami turun membantu dan dibantu pula oleh penduduk setempat. Alhamdulillah, setelah diberi arahan oleh supir kami, mobil tersebut bisa jalan kembali. Cerita perjalanan dakwah dan kegiatan sosial lainnya adalah ke Garut bagian selatan, yaitu ke Cisompet, Pamengpeuk, dan Cikelet. Untuk kecamatan Cisompet, tujuan kami adalah ke Cibentang dan Cikondang. Lagi-lagi, medan yang kami tempuh adalah hutan karet dan pesawahan dengan kontur jalan yang naik turun, seperti halnya ke daerah-daerah Garut Selatan lainnya. Jalan yang kecil dan tidak mulus. Tujuan pertama kami adalah ke Cibentang. Daerah ini terbilang agak dekat ke kota kecamatan Cisompet. Kami disambut oleh sesepuh Cibentang yang namanya Ibu Mimin. Ibu Mimin inilah seorang alumni pesantren Bentar. Beliaulah yang mengenalkan dan mengembangkan persistri di Cibentang. Perjalanan kami lanjutkan ke Cikondang. Menurut kabar, perjalanan ke Cisompet, Cikondang itu melewati 10 gunung. Mungkin ada benarnya karena jarak perjalanan menuju Cikondang itu cukup lama, sekitar 1 sampai 1,5 jam. Di Cikondang kami menemui Ibu Juju sebagai sesepuh persistri Cikondang. Beliau adalah seorang istri dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Anwas, seorang tokoh persis dan pejuang dakwah di daerah Cikondang. Giroh Islam yang luar biasa dari Ibu Juju ini, beliau senantiasa menyediakan makanan untuk para mustami, menyediakan makan untuk para da'iyah yang datang ke sana walau harus merogoh kocek sendiri. Masya Allah, di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya, tetapi beliau tetap memberikan infak sodakohnya demi tetap terpancarnya syiar dakwah Quran Sunnah di Cikondang. Kalau kebetulan pas jadwal dakwah kami berempat bertugas ke wilayah ini. Kami berempat ikut mengantarkan dulu yang bertugas dakwah di daerah Cibentang. Selanjutnya mengantarkan teman kami yang bertugas ke Cikondang. Lalu kami turun kembali ke Cisompet menuju arah Pamengpeuk. Dan yang bertugas di Pamengpeuk akan diturunkan di daerah pesantren Persis Pamengpeuk dengan tujuan akhir adalah Ciklet, tepatnya di Cikoer. Di sini sopir bisa istirahat sebentar sambil menunggu para da'iyah berdakwah. Terkadang pula kalau yang bertugas di Pamengpeuk dan Ciklet itu ikut mobil operasional PD hanya sampai Cisompet. Perjalanan mereka lanjutkan naik kendaraan umum elep dan ojek. Pernah pada suatu kesempatan kami mengantarkan sembako untuk kegiatan sosial, yaitu ke 4
tempat ini. Berhubung lagi bulan Ramadan, perjalanan yang cukup lama membuat kami kelelahan dan cuaca saat itu sangat panas. Setelah sampai tujuan terakhir kami, yaitu di Ciklet, teman-teman kami merasa kelelahan dan ketiduran di teras rumah Ketua PC Ciklet yang kebetulan saat itu Ibu Iwa Sulastri sedang tidak berada di tempat. Itulah perjalanan dakwah kami dan kegiatan sosial kami ke wilayah Garut Selatan. Tempat dakwah kami itu ada di 28 kecamatan. Tetapi karena yang paling menarik untuk diceritakan adalah ke wilayah Garut Selatan. Menurut kami daerah ini bisa dibilang paling ekstrim. Mungkin untuk kaum laki-laki itu perjalanan biasa, tapi bagi kami perempuan itu adalah perjalanan yang luar biasa yang dapat memicu adrenalin kami. Sebenarnya masih banyak tempat dakwah yang sudah biasa kami isi. Bukan hanya di 28 kecamatan saja, tapi kami juga mengisi pengajian di Masjid Agung yang diselenggarakan oleh BKMM, Masjid Wakaf Ciledug yang diselenggarakan oleh BKSWI dan Islamic Center. Kami juga mengadakan kajian khusus bulan Ramadan, yaitu kajian Islam Cahaya Ramadan, dengan mendatangkan para penceramah atau pembicara yang sudah terkenal di Jawa Barat khususnya, dengan berbagai macam materi kajian. Bukan kajian Islam saja, tetapi juga kajian lainnya seperti kesehatan, psikologi, dan lain-lain. Dari tahun ke tahun pesertanya selalu membludak, sampai kami harus membatasi pesertanya mengingat keterbatasan kami untuk mengurusnya. Semoga ladang dakwah kami ini kelak yang akan menolong kami di pengadilan ilahi. Mereka akan bersaksi bahwa kami pernah menjadi orang-orang yang berjuang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga dengan segala keterbatasan kami ini menjadikan amalan sholihan mutaqabbalan. Jihad kami bukan hanya bergerak di bidang dakwah dan sosial, tetapi bidang pendidikan usia dini juga menjadi bagian utama program jihad kami. Di bidang kelestarian lingkungan hidup, kami mengadakan pendirian kelompok wanita tani dengan tujuan untuk memanfaatkan pekarangan. Daur ulang sampah, terutama sampah plastik, juga menjadi perhatian supaya para anggota bisa memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang berdaya guna dan berhasil guna. Demikianlah sekilas perjalanan dakwah dan kegiatan sosial kami. Semoga menjadi inspirasi bagi kaum perempuan yang lainnya.